Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi mengenai benzena. Nah, sebelum memulai presentasi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing dan juga guru mata pelajaran kimia kelas 12, Pak Danang Ardanto MPD, dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton atau mungkin ingin belajar mengenai benzena. Masuk ke materinya, yang pertama ialah pengertian. Pengertian dari benzena adalah cairan tak berwarna yang sangat mudah terbakar dan berbau harum. Keberadaannya tersebut biasanya sering dijumpai di SPBU. Nah, jadi tuh bau harum-harum bensin yang biasa kita cium saat di SPBU itu adalah bagian dari benzena. Nah, penggunaan utamanya adalah sebagai prekursor dan juga pabrikasi. Bahan kimia dengan struktur yang lebih kompleks seperti etilbenzena dan kumena yang setiap tahunnya diproduksi miliaran logam. Ada sejarah benzena. Benzena adalah senyawa yang sebenarnya sejak tahun 1400 sudah digunakan dan sudah diperdagangkan. Hanya saja pada saat itu belum ada yang mengetahui dan menganalisis senyawa ini. Barulah pada tahun 1825 seorang ahli yang bernama Michel Faraday berhasil menyintesis benzena dari gas minyak dan menamakannya bikarbokat dari hidrogen. Baik, selanjutnya adalah struktur benzena. Nah, gimana sih bentuk atau struktur dari benzena sendiri? Oke, jadi struktur dari senyawa benzena itu berupa rantai atau karbon tertutup atau bisa kita bilang siklik dengan jumlah rantai karbon 6 serta memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi. Nah, artinya di dalam bentuk segi 6 dari rantai karbon tersebut terdapat ikatan tunggal. Nah, ikatan tunggal itu ya rangkap 1 atau bisa kita bilang ya, tidak berangkap, dan juga ikatan rangkap atau kita bisa bilang ya rangkap 2 atau mungkin rangkap 3, tapi di sini kita pakai rangkap 2. Nah, jadi ikatan tunggal dan rangkap 2 ini itu berselang-seling. Jadi misalkan kan bentuk segi 6. Nah, misalkan ada rangkap 2. Nah, nanti pasti rangkap 1 baru rangkap 2, baru rangkap 1, rangkap 2 dan juga rangkap 1. Nah, ikatan ini juga itu bisa berpindah-pindah gitu kan, secara bergantian gitu ya posisinya gitu, baik yang enggak rangkap ataupun yang tunggal. Nah, sehingga struktur ini sendiri itu sering disebut dengan delokalisasi dan juga bentuknya digambarkan seperti cincin ya. Jadi ya kayak cincin, kalau misalkan digambar itu dia cincin gitu, seperti cincin di dalam segi 6 seperti gambar yang sudah ada di PPT. Nah, seperti itu kalau struktur benzena. Penamaan senyawa benzena. Setiap senyawa turunan benzena memiliki nama yang berbeda-beda tergantung dari gugus fungsi yang diikatnya melalui tabel di samping. Dari segi aturan penamaan, benzena memiliki aturan penamaan yang sedikit berbeda dari penamaan senyawa hidrokarbon lainnya. Selain penggunaan posisi angka, juga terdapat penamaan dengan huruf berdasarkan letak gugusnya. Nah, yang pertama itu ada gugus fungsi min CH3 dengan nama senyawa toluena. Yang kedua ada min CH2 atau CH2 dengan nama senyawa strirena. Dan yang ketiga ada min NH2 dengan nama senyawa anilina. Dan yang keempat ada min OH dengan nama senyawa fenol. Yang kelima ada min NO2 dengan nama senyawa nitrobenzena. Yang keenam ada min COOH dengan nama senyawa asam benzoat. Dan yang ketujuh ada min COH dengan nama senyawa benzaldehida. Penamaan senyawa dalam menentukan gugus utama pada senyawa turunan benzena yang memiliki lebih dari satu gugus, teman-teman harus bisa memprioritaskan gugus berikut ini: COOH lebih dari SO3H lebih dari CHO lebih dari OH lebih dari NH2 lebih dari R lebih dari NO2 lebih dari X.
Semakin besar prioritas gugus, maka akan menjadi gugus fungsi utama pada sebuah senyawa. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu benzena atau C6H6 merupakan senyawa yang memiliki 6 atom di mana hal tersebut terbagi menjadi 2, yakni atom C dan H yang ekivalen. Di setiap atom C pada benzena memiliki orbital 2p yang tidak terhidrodasi yang posisi tegak lurus pada bidang cincin benzena. Dan benzena juga merupakan salah satu bahan dalam pembuatan bensin yang ada di SPBU yang sering kita temukan. Sekian penjelasan dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.